Yang jelas semua sudah terkirim dan sampai pada tempatnya. Iya, sama Mbak. Bu Uma. Oh, ibunya udah nggak ada kan? Allah Akbar. Wakul jalhaq wajahakal batilinal batil menajahkan. Perut saya kempes, Mbak. Tadi kan berobat itu gede, Mbak. Kalau Dudu itu kayak lebih dari dada. Oh, kayak gitu ya? Kalau Perut saya membesar, saya bilang sama suami, keras kayak batu. Masa perut isinya batu, dibilang gitu. Tahu-tahu kayak ada asap keluar gitu loh, Mbak. Kempes perut, Mbak. Di luar negeri itu di ronsen, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, itu bersih, Mbak. Menurut saya pantau tuh ada orang yang nggak suka dengan usahanya Mbak Novia gitu. Hei, si Batman apa tugasnya? Biar gelap, Mbak. Saya pernah perang di kamar mandi sampai tak bunuh. Kamu yang ngatur. Aku setan tahu aja. Kamu kan udah ikut mereka, kamu harus ikut saya, mereka ikut saya, kamu ikut saya berarti. Nah, iya betul. Gitu ya. Kamu kan tadi ikut nih Mbak Novia, Mbak Ayo, Novia udah tinggal ikut tangannya Panglima. aja sekarang berarti Nanti kemari. dapat hadiah dari Panglima. Tinggal tangannya aja sekarang kemari berarti. Ijab kabul. Ayo, ayo. Jakon 2 kali masadah, Kamu ayo. pengen tahu keuntungannya apa kalau Ayo. ikut Panglima? Keuntungannya dapat foto mamang, mau nggak? Keuntungannya Malah muntah dia. kamu jadi makhluk mulia. Jadi makhluk yang tanpa dosa. Dimuliakan kamu di langit dan di bumi oleh Tuhan. Akan aku mengikuti. Kenapa alasannya? Kan ini tawaran baik. Kita berlawanan. Iya kan? Enggak, kita nggak berlawanan. Kan Kita, bisa jadi teman kita. saya nggak mau berlawanan denganmu. Saya mau berteman. Kamu Ayo. masuk Islam, ijab kabul, ucap 2 kali masadah ya. Berteman Oh. yuk. Tidak. Kamu mau pengen makanan apa? Allah Akbar. Ya, malah kabur. Astagfirullah. Tarik teman Baywan lo. Ya Allah. Ayo, kamera dapat nggak? Oke, kita akan lanjutkan mediumisasi. Ngantuk dia. Sini Mbak, Mana Pak? kita Ayo, lanjutkan cepetan, Mbak mediumisasi Novi. Dekat sana. untuk menggali informasi lebih jauh Sakur tentang sana. kasus Mbak Novia. Nantukan Mbak yang nguap mulu. Gatel. Oh iya, maaf. Gimana Mbak? Mm-mm. Seluruh badan. Mm-mm. Kamu siapa? Tutup. Nanti kalau tutup berarti saya saja yang jual. Wow. Ini jemborinnya. Saya mau kamu itu keluar dari tempatmu. Memangnya salah mereka apa terhadap kamu? Tidak mau ada Pesaing. sama. Ya, Rezeki udah diatur sama Allah. Kenapa mesti takut? rezeki itu kita buat sendiri. Cari tempat lain. Jangan di situ. Saya cemburu karena banyak yang pesan lewat istrimu. Oh, ini gaya bicara orangnya kayak gini nggak? Iya, Madura. Oh, dialek Madura ya? Kan semua lewat saya, Mak. Karena istrimu ini yang banyak berpengaruh di tempat itu. Karena mbaknya luas. Saya mau lebih baik kalian sudah
pindahlah dari tempat itu. Biar nanti pesanan masuk ke saya, tidak sama kalian lagi. Berarti kamu nggak ada iman. Namanya rezeki udah Allah atur kok kamu takut. Tidak peduli. Yang penting warung saya jadi ramai. Dengan cara sihir. Bagaimana terserah saya. Jadi jelas yang utama supaya kamu tidak betah di tempat itu. Saya mau tutup tempat itu. Biar tak ada lagi saingan. Biar tidak terlalu berat. Oke, berarti kamu mengirim makhluk lewat. Saya itu di sebelah. Udah deh. Ya Allah, ya Posisinya sebelah. sebelah. Waktu itu kita lewatin dong berarti. Waktu kita main di sana. Pulangnya Mbak lewatin. Ada warna hijau. Bener. Oh, confirm. Itu warungmu. Padahal kan kalian Sama-sama. Kau pun tahu tempat itu pun sama-sama. Iya, saya tahu. lah iya. Jahat. Kita kan sama-sama cari rezeki. Ya tapi kita terlalu dekat. Duluan dan siapa, Mbak? banyak yang pesan lewat kamu. Maksudnya duluan Ya, siapa? kita kan kalau dagang harus ramah. Iya karena saya tidak mau banyak pesan kamu. Mana- Acara apa lewat kamu? Iya. Kamu terus. Mbak maaf, duluan Mbak apa di sana warung bukanya? Duluan sana. Duluan sana. Duluan Oh. Mbak Tapi dianggap kan kita pesan. jaraknya jauh, Mbak. Jauh, Mbak. Tidak terlalu jauh itu nama. Berapa meter? Dekat itu. Lah kalau jauh itu harus berapa meter? Itu kan relatif kalau soal jauh 10 dekat. kilo dari tempat saya. Oh, beda di kecamatan itu mah. Itu Dari kan aturanmu. itu. Ya itu memang menurut aturan kami seperti itu. Itu kan jalurnya beda juga. Sama. Pertigaan itu kan di tempat itu. Ya tapi sama. Satu Kan wilayah. sudah beda. Situnya kan ada lewati tikungan. Dia tetap ngerasa Tapi dari arah sana harus berhenti dulu lewatmu. takut rezekinya diambil. Padahal kan dari aturan sama Allah ya. Saya lihat berkembang kamu lebih banyak yang tak duduk di tempat warungmu. Memang tak terlihat banyak. Tapi yang terlihat banyak Gojek. pemesanan yang kau buat. Iya pesanan orang Mbak. Bukan orang yang datang tapi Mbak Perumahan yang kan ngirim. semua perumahan di situ kan telepon, Mbak, sama saya. Kan perumahan-perumahan itu kalau pesen itu nggak cuma 2, 3 gitu enggak, Mbak. Ya, Lebih dari 5. tak mau kamu lebih maju lah. Intinya dia sakit hati karena Mbak lebih maju gitu aja. Kok tahu kalau aku dapat pesanan terus? Ya tahu. Dari mana taunya? Taunya dari mana? Ya kami tahu. Kamu dikasih dukunmu. Dukunmu dari mana? Ya tahu lah. Kau mengabarkan. Kau bilang alhamdulillah. Oh. Ya iya, kalau ditanya orang saya bilangnya alhamdulillah. Nah, terus jawab apa? Aku lihat. Pokoknya kabar tentangmu tahu. Sampai ke dia. Mungkin ada beberapa pelanggan yang menyamar Ada, Mbak. mungkin. Pelangganku tuh kalau datang ke sana selalu bilang, Mbak, rame. Alhamdulillah kalau buat shopping aja lebih, saya bilang gitu. Saya itu bilangnya panas gitu. dia. Mbak, saya kalau ditanya memang jawabnya begitu. Biar jadi doa ya harapannya ya. Kalau buat shopping lebih, saya bilang gitu. Kamu panas dengar jawaban itu? Walaupun saya berada tidak jauh dari tikungan, tapi kita sejajar. Iya toh. Ya, sejajar. Sejajar. Tapi kan kita kan nyari rezekinya masing-masing. Sudah rezeki itu udah ada yang Alah, ngatur. tak mau dengar saya. Kamu nggak takut? Tidak takut lah saya. Lalu gini, setelah kamu tahu kalau sana lebih ramai, apa yang kamu lakukan? Mendatangi? Ya, itu sudah didatangi oleh teman-teman saya. Bukan, kamu lu untuk mengerjainnya datang kemana? Ya datang kemana saja urusan saya. Apa di Bekasi? Dukunmu dari mana? Mau bagaimana urusan saya. Berarti lebih dari satu. Yang jelas semua sudah terkirim dan sampai pada tempatnya. Puas kamu? Sangat puas. Kamu merasa Sudah berhasil? terdapat mengabarkan bahwa kau mau Menjual. pindah dari tempat.
kabar itu sudah sampai sama dia, Mbak mau pindah. Ini udah mau dijual peralatan dan resep. Lalu ketika mendengar kabar itu gimana kamu? Ya senang. Perasaanmu? Kalau nggak jadi pindah terus gimana? Ya itu harus lagi Kirim lagi. diusahakan. Oh, punya ini ya, punya dukun spesial. Karena tiba-tiba saja kau itu benar-benar memutuskan tidak di tempat itu lagi. Terus kalau saya nggak jadi pindah? Ya mau diusahakan bagaimana Dia caranya. ngirim lagi, ngirim sihir lagi. Sakit pundak. Oh, oke. Sakit kepala. Iya. Berarti banyak pasukan goibnya, banyak yang duduk di kepala, di pundak, di perut, di kulit yang gatel, ya kan? Sesak napas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusya. Dia manggilnya Yusya, Mbak. Iya. Namanya Novia Yusya kan? Dia tahu nama lengkap Mbak loh. Ono sing ora seneng karo awakmu. Nggih sinten? Awakmu ki arep digawe loro. Ben ora iso dodolan karo dewe. Sinten nggih? Awakmu ngerti sapa wonge sing gede kuwi? Badannya gemuk. Pelakunya yang tadi ciri-cirinya. Dagangannya Yo Dagangnya yo terus. lah kuwi. Nah kuwi nggonmu yo sadanane kuwi ora apik. Apanya? Tempat iku apik. Nggone Lokasinya itu. jaluk. Nggak bagusnya kenapa? Ono sing ora bener ning gone kuwi. Ono sing kepaten, ono sing jero. Lemah, ono keributan. Maksudnya tempat yang dikontrak Mbak itu nggak bagus. Pernah ada keributan. yang ya di situ tuh intinya saya dengar kabar-kabar dari orang yang punya situ. Ning kono dalane iki sering ono perkara cilik. Oh, sering ada kecelakaan di jalan itu dulunya, tapi sekarang udah enggak. Terus Lantaran kon kuwi duwe wong sing keluargane kuwi sing wani karepe dhewe. ada penguasa wilayah itu. Aku ki ora gelem ngomong sejene. Kowe tak kandhani meneng. Iya. Aja diomongi sing yang ditempati dia. Iya, itu tempat itu tanahnya banyak. banyak apa? Tanaman orang. Dan tanah itu ada yang terkubur di tanah itu. Dan banyak darah yang mengalir di jalan itu. Itu bawa energi yang negatif ya. Jadi di badanmu tidak cocok. Nah, aku ngerti, aku melihat kamu pernah datang ke Iya, tempatnya. habis penelusuran Pasti Kali kamu Bekasi. melihat di sana itu panas, Hawanya beda. hawane beda. Nah, jadi dia pun kena dampak dari tempat itu. Tidak ada yang betah di sana. Dan tidak bisa rapih di tempat itu. Maksudnya gimana nggak bisa? Mesti berantakan. Mau diberesin apa, tanahnya mesti hancur. Tembok lagi mbak, rontok mbak. Retak terus. Karena Berarti kan sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan mereka ya, karena kan mereka sewa. tapi tetap akan menjadi suatu Kena sumpahan imbasnya. Iya, iya, iya. seperti itu. Makanya
sesak napas. Maka tak bisa bernapas lega di tempatmu sendiri. Kamu mundur bukan karena kalah, tetapi mencari yang terbaik. Iya. Maaf, ini siapa ya? Aku Mengandung huruf E. Mbak Putri apa Mbak Kakung? Putri. Mbak Putri, Mbak siapa namanya? Mbak Putri. Ada huruf E-nya? Saking kulon apa saking masih? Awakmu Yusuf mbahnya Mbak. Dari Banyuwangi berarti? Mbok Musina, Mbok Musina. Enggak ada E-nya. Kalau naik yang lain ada E-nya Mbah. Coba ulang lagi Mbak, apa huruf lain Mbah? Bu Pantes. Nah itu ada E-nya. Siapa itu Mbak? Bu Pantes. Iya Mbak, itu siapa Mbak? Bu Mbak. Oh, ibunya udah nggak ada kok. Almarhum. Ya Allah, Bu. udah lama meninggalnya. Maafun aku. Ngapunten nih kula. Kula mboten saged ngrawat jenengan, Bu. ya kok iki lunga suwe Waktu itu ya, waktu di Hongkong ya. dan memang dia bermasalah sejak dulu. Kula pengen Jarang angkat derajat Ibu. Ya sudah tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang kamu urus kehidupanmu lebih baik dari yang kemarin. Sing kuat, sing sabar, sing temoto. Ya, Waktu meninggal Mbak nggak ada di Indonesia, lagi di Hongkong. tidak pernah lama tidak berjumpa. Iya. Sekarang sudah jangan takut tidak bisa hidup, karena Tuhan pasti memberikan kehidupan kepada siapa yang bernafas dan bernyawa. Karena setiap nyawa sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Tetapi ingat, yang bernyawa punya tanggung jawab terhadap nyawanya untuk menjalankan perintahnya. Iya Bu. Jangan ikuti hawa malas, karena bermalas-malasan itu adalah bisikannya syaitan. Mono kuwi ya pesanku, aku ki matur suwun. Makan iya. Kalau Panglima Iya. gelem mau mengurusi tapi ya Iya. Iya. Oh kayaknya dia. karena Heeh. dia seperti tidak ada keluarga, Oh gitu toh. Iya. diminta tolong dia diingatkan juga. Iya. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Enggak mau. Tetap bagaimanapun darah itu tetap berwarna merah. Heeh. Jadi tetap bagaimanapun mereka adalah keluargamu, saudaramu. Emangnya kita putus di apa? Nah. Silaturahminya. Jadi hanya salah paham. Oh. Nanti kalau kau sudah bisa berjalan untuk silaturahmi kembali, niatkan, insya Allah rezekine kebuka semua. Oh dari silaturahmi ya Ya, kuncinya. jadi harus diingatkan, Harus itu dimulai. kuncinya. Misalkan nih Mbak. Jadi jangan mikir apa-apa, jangan mikir malu, jangan mikir terhina, sabar, Misalkan responnya nggak seperti yang diharapkan gimana Bu? sabar. Sabar Mbak. Karena sekeras-kerasnya batu akan tembus oleh tetesan air. Kerasnya hati akan luluh oleh ketulusan. Ya, Iya, Bu. aku ya. Kula ngapunten nggih, Bu. Kula ngapun panjenengan. Mboten Sudah ngurus, memaafkan Mbak Ibu. Via. Lawang Bapak sakit nggih kula mboten ngurus.
Bapak tilar nggih kula mboten ngertos, Ibu tilar nggih kula mboten nemuin. Boten napa-napa saiki. Kula ngapunten nggih Bu sing kathah. Ampun hitungan kula sekarang kula Bu. Saiki aku senang kamu berada di keluarga ini yang menerima Keluarga mata langit. keadaanmu yang saat ini susah. Mereka mau menerimamu, menuntunmu. Semoga dengan ini keluarga di sini diparingi berkah Amin. oleh Gusti Allah karena mau menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Amin. Ya, sing sabar. Amin. Allah itu maha kaya. Jangan pernah takut untuk meminta kepada Allah. Apa yang kau butuhkan, maka Allah akan penuhi. Amin. Maaf, Tetapi kau harus penuhi kewajibanmu dulu sebelum meminta kebutuhanmu. kewajibannya ya adalah sholat, menjaga silaturahmi. Gitu ya, Ibu. Jadi ibadahnya jangan dilalaikan. Berdoanya harus dikencangkan. Iya ya. Sabar harus utama. Gigih dalam pekerjaanmu. Tidak usah memikirkan yang berat-berat. Ya. Ini aku mau nanya nih, Ibu, maaf ya, kalau seandainya jadi pindah itu Ibu setuju apa tidak? Dan pindahnya harus kemana sebaiknya? Pengennya Allah ke sini, itu Mbak. akan menuntun setiap hambanya yang memohon petunjuk. Karena sebaik-baiknya petunjuk itu ya Allah. Jadi maka dikatakan istikharah itu sing utama. Dalam setiap keputusan laksanakan istikharah dahulu supaya kuat keputusanmu dan tepat langkahmu Mohon petunjuk. sampai kepada titiknya. Nggih. Ngono kuwi. Aku tak pamit. Sing hati-hati awakmu. Nggih. Monggo. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pantas namanya ya. Biar istirahat dulu, Mbak Novi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan nadul minal Qur'an ma huwa sifaa wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yaziduz zalimin. Allahumma sultanil ajim wajil manil qadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajabati aqili asani wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil Qur'an najim wa warisa Sulaiman ibn Daudatul umri wasahi. Wa kul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadzulu minal Qur'an ma huwa sama'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yaziduz zalimin. Kun fayakun fangalabu bi ni'matin minallah fahzibatum annama khalaqnakum abadan kama anjalnahu ila ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli waslili sya'ni wa farisami Ombir fili zambi wa dilaidu qalbi wa anjini minasyaitan. Allah Allah. Fangkadabu binikmatin minallah wasibtu menam. Allah Allah. Fangkadabu binikmatin minallah. Fangkadabu binikmatin
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Fangkalabuni. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jalna ila Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana jalna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati zabam mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin mim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fangalabu ni wa min wasyibtu. Bismillah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin waghfir li dzambi wa zidaidu qalbi wa anjirni minasy syaitan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa waji. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli washlili sya'ni wa farithami wa birfirli dzambi wa zidaidu qalbi wa anjirni minasyaitan. Fangkalabu bi nikmatin minallah fa hasibtum annama khalaqnakum wasan fangkalabu bi nikmatin minallah hasibna inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah 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 Allah. Oke, balik madep sana duduk sila. Allah Akbar. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jauh. Wa nadiru minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yuzil. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jauh kan nadiru minal Qur'an ma huwa rahmatuhu. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jauh kan nadiru minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatuhu lil mu'minina. Alhamdulillah Mbak Novia sudah diterapi dan sekarang akan lanjut mandi air doa untuk membersihkan sekaligus memagari badannya dari makhluk yang tidak baik. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Novia sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal serta doa untuk periksa diri. Terus tadi kan sudah terungkap nih semua akar permasalahannya ya? Iya, Mbak. Jadi sudah lega ya? Nah, tapi pengalamannya hari ini gimana? Ceritain dong. Waktu terapi tadi apa rasanya? Aduh, terapi tadi saya nggak tahu ya, Mbak. Setahu saya kayaknya saya teriak-teriak kayak di tengah hutan. Bukan main. Saya di tengah, kayaknya di tengah hutan gitu, Mbak. Kayak nggak ada manusia lagi gitu loh, Mbak. Jadi saya teriak-teriak kayak minta tolong gitu, tapi ada kaki saya tuh kayaknya ditusuk-tusuk ditusuk-tusuk, rasanya sakit banget, Mak. Jadi mau tadi kayak mau copot tahu itu Panglima tuh. Apa tuh yang dirasakan, Mbak? Apa kesel atau marah gitu ke Panglima? Kesel, Mak. Saya tahu ya, Mak. Yang dirasakan apa saat tadi tuh? Tadi tuh saya kesel, Mak. Kesel banget dalam hati saya, kesel banget. Kayaknya saya mau lari nggak bisa lari. Saya kesel, nggak tahu, saya tuh kesel sama gini yang aku lihat tuh pengen ngerahap Panglima gagal jatuh lagi, tapi masih nggak nyerah, terus gini gagal lagi gitu. Apa yang saya tuh kayaknya di situ tuh nggak ada orang, Mak. Emang nggak ada orang.
Tapi saya ngeliat bayangan, tapi bayangan itu ganggu saya gitu loh, Mbak. Jadi saya tuh bengentak gitu loh, Mbak. Jadi pengen diremet. tadi saya tuh kayaknya mau nyentuh dia, nyakar dia itu nggak bisa. Jadi tangan saya tuh tetap begini-gini. Kok saya nggak bisa. Jadi tambah kesel gitu loh, Mbak, saya, Mbak. Ada beberapa. Terus kayaknya kan orang di depan saya itu apa gitu loh. Jadi saya tambah kesel lagi, Mbak. Kesel banget ya, Mbak. Terus Mbak menjulurkan lidah tadi terasa nggak? Sempat? Enggak. Terasa ya? Melihat. Ngeri. Terus sama ada ular tadi yang Mbak nari. Apa yang dari Bali kayaknya lidahnya panjang banget, gini. Oh ya. Kayak leak ya. Itu. Udah itu waktu di terapi. Ya, mau lidah sampai keluar. Gitu. Habis itu? Saya tadi kayaknya yang kerasa itu saya teriak-teriak, Mbak. Kayaknya saya minta tolong, nggak ada orang sama sekali. Terus ada suara kayak gending gamelan Jawa itu, Mbak. Kayaknya saya ikut aluran pantesan Mbak tadi ada gerakan nari itu. Begitu. Jadi telinga saya itu kayak ada Ular itu. kok ada musik ini gitu loh. Lagi dikasih irama dia. Jadi saya ngikutin alurannya musik tadi tuh, Mbak. Terus habis itu Terus yang dirasakan? Yang dirasakan lagi orang itu datang lagi, Mbak. Perasaan orang yang nggak tahu, bayangan itu nggak jelas. Bayangan itu putih tapi di depan saya, kenapa saya mau begini lagi kok nggak bisa, begini lagi nggak bisa gitu loh, Mbak. Terus saya nanya, kamu itu siapa? Tadi nggak bisa ngomong saya, Mbak. Jadi saya cuma kayaknya saya teriak sekenceng-kencengnya loh, Mbak. Tapi kok nggak ada orang. Nggak keluar suara sih tadi. Tapi aku pandu nyebut Allah pun nggak keluar juga suara itu. Sesekali aja. Udah nih, habis itu dimasukin ke gentong, mandi, doa. Itu apa yang dirasakan? Nah, Saat masuk gentong. tadinya awalnya kayaknya ya gitu ya, Mbak, kayak Kalau melayang-layang. gelegepan. Terus aku bilang Melayang-layang, ini, gelegep-gelegep. pelan-pelan ya, begitu. Terus kayaknya saya ditarik-tarik, makin lama makin menengah. Menengah. Apa di laut? Iya, kayak di laut saya ditarik menengah gitu. Kayaknya ada sesuatu yang mau keluar, ada suara, jangan dulu, Yang keluar jangan berupa buru-buru gitu. Berupa? Kayak bola tapi kecil gitu loh, Mbak. Kayak bola bola bekel apa ya? Baso, segede baso. Ya kecil gitu loh, Mbak. Tapi mau keluar kok nggak keluar kok, Bang. Tapi tambah menengah, saya sampai nggak bisa nafas kayaknya. Terus terakhir kayaknya saya dengar suara, ini terakhir ya gitu. Yang terakhir aku bilang ini terakhir, Mbak, gitu. Terus kayak disduk dari belakang, duk gitu langsung keluar gitu. Saya bilang nafas, loh ini kenapa mau roboh ini? Tadi selesai gentongnya mau begitu roboh. aku bilang, udah Mbak, udah selesai. Dia sebagian kayak panik sendiri gitu. Kenapa, Mbak? Ini apa yang dirasakan kok panik kayak gitu? Ini kayaknya gentongnya ini diangkat tapi digoyang-goyang ini loh. Saya kayak mau jatuh gitu loh. Terus saya baru sadar, Mbak, kenapa? Astagfirullahaladzim. Padahal di kamar mandi. Masih di kamar mandi, saya bilang gitu terusan. Kayak itu pengalaman diobati. Kalau yang dirasakan perubahannya apa dari pertama datang dengan sekarang? Mbak, banyak, Mbak. Dari awal saya datang itu sebenarnya saya berusaha untuk tenang. Saya Mbak, berdamai dengan diri saya sendiri, Mbak, supaya saya ini di sini nggak kelihatan sama Panglima. Tadinya kayaknya saya ini Menglihatnya cuma silaturahmi. jadi saya kayak semalam itu diajak ngomong Panglima itu, saya ngadep ke sini tapi mata saya larinya ke sana. Kenapa kalau nada Panglima emang? Saya ngomong sama Bibi, saya diajak ngomong Panglima tapi saya nggak berani menatap. Tapi kayaknya dalam hati saya itu keselnya, nggak tahu kesel kenapa, saya nggak ngerti. Tapi saya berusaha berdamai gitu loh. Saya tetap berdamai. Saya ngomong sama suami saya, bilang, kenapa dengan hati saya? Kok Panglima suruh saya tinggal di sini? Kenapa? Ayo kita pulang aja yuk. Kita kalau enggak kita pergi kabur tempatnya Mbak Ismi.
Semalam itu saya tuh sempet pengen kabur mbak. Kok gitu ya? Pengen kabur saya mbak. Padahal hujan gede loh mbak. Hujan loh, di rumah sini aja udah Saya besok dari pagi luar diterapi. masuk, pas ketemu saya habis sholat ngeliat istri saya duduk di situ dari kaca. Nah kenapa istri saya kok kayak gitu? Kayak semacam nenek-nenek gitu mbak. Mukanya dimang kayak udah tua banget gitu loh. Dari kaca habis sholat duduk di situ habis maghrib kalau nggak salah. Di tangga ya? Saya udah Istri saya gelisah. istri saya Jadi pas semalam itu gelisah? Gelisah banget mbak. Saya kan nggak Nggak tidur bisa mbak. tidur? Oh nggak tidur? Nggak tidur saya. Buka pintu. Saya mau turun mau ngapain ya? Udah malam. Kembali lagi saya. Udah jam 3. Padahal pakai AC kan mbak. Tapi keringet saya basah mbak. Saya keringetan mbak. Setannya udah gelisah. Ini di mana sih saya bilang. Tapi saya masih di tempatnya Maratna ini. Tapi kayak setengah-setengah sadar saya pengen cepet-cepet pagi cepet-cepet saya kabur gitu loh mbak. Aduh motor. Tapi saya masih kepikir motor saya kuncinya dibawa ditaruh mana ya gitu. Tapi tak keluar kunci pintu bunyi nggak. Jadi pikiran saya kemana-mana semalam itu mbak nggak tidur jadi saya mbak. Intinya nggak tenang aja. Nah sekarang bagaimana yang dirasakan? Sekarang alhamdulillah mbak, kayaknya saya tuh yang beratnya di sini, terus perut saya kempes mbak. Oh iya ya. Tadi kan berobat itu gede mbak. Tadi kan sempat gede mbak. Iya ya. biasanya kalau duduk itu kayak lebih dari dada. Oh gitu ya. Kalau istri. Oh. Dari tadi kan gede mbak. Gede banget mbak. Ya Allah, udah ya, akhirnya udah terungkap ya masalah persaingan bisnis nih ternyata yang nggak terima kalau Mbak lebih rame gitu. Dan memang petunjuknya memang itu tempat nggak baik. Jadi Mbak memang tetap harus pindah dari situ walaupun nggak ada pesaing tetap harus pindah karena kurang baik gitu tadi. Nah berarti Mbak sekarang sudah dibersihkan sama Panglima, udah nggak ada lagi gangguannya Panglima insya Allah ya? Insya Allah udah nggak ada. Nah tadi waktu didatengin sosok korinnya Ibu, awalnya kan nggak nyangka tuh karena beliau menyebutnya huruf E terus Mbak langsung kesebut sama Ibu Bantas. Terus aku kan nggak tahu itu siapa karena kan biasanya dari jalur leluhur entah ibu entah nenek entah uyutnya, tapi ternyata ibu ya. Ibu mak. Karena saya tuh waktu ibu sakit itu dia itu sebenarnya ngomong kalau kamu bisa ngerawat saya kamu pulang, karena saya nggak bisa pulang mbak. Mas Jadi waktu itu masih kontrak ya. Sampai almarhum, begitu jadian ibu udah nggak ada, bapak sakit pun saya juga nggak bisa ngerawat gitu loh mbak. Jadi rasa kangen saya itu bertahun-tahun pengen ketemu ibu saya itu cuma itu mbak. Cuma dalam hayalan. Dalam hayalan saya bang. Alhamdulillah hari Cuma ini kesampaian ya bisa peluk kami. saya kemarin tuh Saling. ngomong suami kita ada rencana mau datang ke sini mbak. Jadi bapak ibu saya itu datang, tapi dari kejauhan doang mbak, ngeliatin saya itu. Dalam mimpi saya bapak ibu saya itu datang berdua, cuma dari kejauhan. Pas Mbak udah ada niat kemarin. Saya niatnya kemari itu. Jadi apa ya? Merestui Mbak kemarin dan kayak mendukung ya, biar Mbak cepat segera kesini gitu. Beliau mau ketemu gitu ya. Seolah-olah. Terus mungkin ibu saya itu kan dulu kita bukan kita Kristen ya mbak. Oh Mbak mualaf ya? Ya dulu saya bapak sama ibu itu Kristen, bapak Islam tapi Oke. ibu. Nah mungkin karena saya udah masuk Muslim, ibu saya juga udah masuk Muslim, jadi ibu saya itu kalau bisa kamu itu ikutin ajaran gitu loh mbak. Oh ada pesan ibu dulu gitu. Gitu mbak. Maksudnya maaf ya, kalau ibu itu meninggalnya pada saat Mbak sudah mualaf apa belum? Udah, Oh, ibu udah. juga udah mualaf, sama-sama udah mualaf. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan ya terhadap ibundanya hari ini bisa ketemu di sini. Ya baik Panglima, sebentar masnya dulu deh, belum komentar gimana kesan-kesannya? Kesan-kesan saya ya alhamdulillah, memang dari kemarin itu istri saya pernah ngomong kangen banget sama bapak sama ibu. Alhamdulillah sekarang udah mungkin terobati rasa kangennya walaupun lewat mediumisasi ya, lewat izin karimnya. Dan juga saya pengen ngucapin terima kasih buat
Panglima, Mbak Ratna, semua tim Mata Langit sudah membantu saya, membantu keluarga saya. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Semoga juga tim Mata Langit semoga tambah maju, sukses selalu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Panglima, Mbak Ratna, tim Mata Langit semua. Iya, sama-sama Mas. Ya, baik Pak Nurul, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Novia dan Mas Sakur ini. Ya, saya Mbak Novia sama Mas Sakur kan sudah lama kenal gitu ya. Jadi memang pada saat Mbak Novia datang kemarin, saya memang ada kejanggalan gitu di dalam auranya Mbak Novia. Tapi kalau Mas Sakur sendiri saya lihat baik-baik saja, bagus. Maka saya bilang ini ada masalah nih di badannya, saya bilang. Padahal Mbak Novia sendiri mungkin kemarin menutupi gitu, begitu hadir kemari menutupi supaya saya nggak melihat itu gitu. Tapi yang namanya alarm, sensitivitas sensor itu pasti berbunyi kalau ada di sekitar yang tidak baik, kan gitu. Makanya saya langsung tebak nih arahnya nih dari Mbak Novia, ini nggak bagus gitu. Ada sihir orang yang menempel di badan. Kayak saya bilang ini harus dibersihkan gitu. Harus dibersihkan karena kasihan di kedepannya. Buat usaha, buat kerja, buat apa jadi nggak baik nanti. Jadi kayak nggak berkah, jadi kayak nggak lancar, banyak halangannya. Jadi sebelum itu terjadi ya harus kita bersihkan gitu. Makanya saya bilang ini harus dibersihkan. Makanya hari ini alhamdulillah atas izin Allah sudah bersih, sudah kita keluarkan semua yang makhluk yang nggak baik di badan Mbak Novia. Dan Mas Sakur tadi sebagai suami sendiri menyaksikan ya, begitu mengerikan sebenarnya itu makhluk itu yang menempel di badan. Ya insya Allah kedepannya untuk mengatasi itu harus berbanyak zikir, amalan yang kita kasih dihafalkan, diamalkan. Dalam misal melakukan diet juga harus terus lafazkan zikir di dalam hati, jangan pernah berhenti gitu. Karena apa? Untuk mengisi hati kita agar tidak diduluki setan di dalam hati, pikiran, dan raga kita. Itu aja. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Raka Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.